ternyata tulangnya seperti ini guys. Tulang rusuk kura-kura guys, sudah Mati. 2 hari mati sendiri, dan kita nemu, kita eksekusi seperti apa dalamnya. Penasaran. Dan seperti inilah otak atau tempurung dari kura-kura seperti ini guys. Oke. Ini guys, seperti ini guys. Keberadaan penyu yang sudah semakin langka populasinya sejak lama menyimpan mitos di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Mitos tersebut meyakini bahwa penyu memberi manfaat untuk fungsi tubuh manusia hingga menjadi sehat. Akan tetapi menurut penelitian, bahwa daging penyu tidak memiliki manfaat sebagai obat kuat bagi manusia. Namun, justru sebaliknya, jika manusia ada yang mengonsumsi daging penyu, maka dia akan berpotensi membawa berbagai penyakit kronis. Resiko ini akan didapatkan bagi siapa saja yang rutin mengonsumsi daging penyu sebagai santapan utamanya. Diketahui kalau penyu bisa melakukan kawin hingga 6 jam non-stop. Namun, korelasi antara kebiasaan penyu tersebut dengan khasiat dagingnya ternyata tidak ada sama sekali. Dari penelitian yang dilakukan, justru diketahui kalau daging penyu tidak akan memberi khasiat sebagai obat kuat untuk manusia yang mengonsumsinya. Justru, semakin banyak daging penyu yang dikonsumsi, maka semakin tinggi kandungan logam berat yang masuk ke dalam tubuh manusia. Marine Program Direktur CI Indonesia Victor Niki Julu menjelaskan bahwa penyu berperan cukup penting bagi konservasi lingkungan laut. Dia mencontohkan, penyu merupakan spesies kunci yang memakan lamun sehingga kesuburan lamun meningkat. Sedangkan penyu mengonsumsi spons dan ikut menjaga kesuburan spons. Victor mengatakan, kedatangan penyu untuk melepaskan telurnya di pantai berpasir bisa menjadi indikator baik buruknya lingkungan di pantai itu. Menurut dia, hanya perairan dan pantai yang tidak tercemar serta tidak rusak ekosistemnya yang selalu menjadi tujuan kedatangan penyu. Mitos turunkan populasi penyu. Akibat adanya pemahaman yang salah tentang manfaat daging penyu dan berkembang menjadi mitos yang melekat kuat di masyarakat. Populasi penyu di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan. Terjadi penurunan jumlah penyu secara drastis. Salah satu contoh terjadinya penurunan populasi bisa dilihat dari populasi penyu yang pada 2008 jumlahnya masih mencapai sekitar 15.000 sarang per tahun. Akan tetapi, dalam kurun waktu 3 tahun atau pada 2011, jumlahnya menurun jadi 2.000 sarang per tahun. Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan populasi bisa beragam. Selain karena ada predator seperti babi, biawak, elang dan hiu. Populasi penyu bisa menurun karena disebabkan kondisi lingkungan yang bermasalah. Contohnya, suhu pasir yang tinggi dan terjadi air pasang di sekitar perairan tempat penyu tinggal. Akan tetapi, dari semua ancaman tersebut, perilaku manusia tetap menjadi ancaman paling besar dan tidak tertandingi. Selain itu,
Penggunaan alat kerja nelayan yang dapat mengancam kelangsungan hidup penyu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan populasi. Salah satunya yang terjadi pada penyu ini. Contoh bagaimana nelayan bisa mengancam penyu adalah saat penggunaan alat penangkapan ikan dengan mata pancing ketika mencari ikan. Alat tersebut oleh penyu bisa dikira sebagai makanan, sehingga akan ditangkap oleh mulutnya dan dicerna melalui alat pencernaannya. Selain itu, nelayan juga mengancam saat jaring yang digunakan menjebak tidak sengaja penyu yang sedang berenang. Itu akan membuat penyu tersangkut dan tidak bisa berenang bebas. Fakta lain juga membuktikan bahwa sampah plastik banyak menyebabkan kematian pada penyu yang tidak sengaja mengkonsumsi sampah plastik. Didapatkan fakta bahwa kandungan logam berat pada telur penyu melebihi batas aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Terdapat 8 kandungan zat berbahaya pada telur penyu tersebut. Antara lain merkuri, kadmium, arsen, timah, seng, besi, dan tembaga. Karena mengandung zat berbahaya, mengonsumsi telur penyu akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Resiko yang ditimbulkan akan berdampak pada gangguan saraf, penyakit ginjal, kanker hati, serta pengaruh pada kehamilan dan janin. Keberadaan penyu di dunia saat ini sudah semakin langka. Tidak saja spesiesnya yang terus menyusut. Populasi penyu dari spesies yang tersisa juga dewasa ini terus berkurang jumlahnya. Sebelum tersisa hanya 7 spesies saat ini. Jumlah spesies penyu di dunia mencapai 30. Penyusutan itu terjadi karena perubahan zaman dan berbagai faktor lainnya. Marine Species Conservation Koordinator WWF Indonesia Dwi Suprapti menjelaskan. Penyusutan jumlah spesies penyu yang sekarang terjadi menjadi fenomena menyedihkan dan harus dicegah agar tidak berkurang lagi. Tugas itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Terutama karena Indonesia menjadi rumah bagi 6 penyu dari total 7 spesies yang tersisa di dunia ini. Ini pekerjaan rumah yang berat, dia mengungkapkan. 6 spesies penyu yang ada di Indonesia adalah penyu hijau, penyu sisik, penyu nanas, penyu belimbing, penyu tempayan, dan penyu pipih. Dari 6 spesies tersebut, Dwi menyebutkan, saat ini 3 spesies statusnya sangat memprihatinkan. Terutama spesies penyu sisik dan penyu hijau. Kedua penyu tersebut saat ini sudah berstatus hampir punah. Sementara penyu belimbing kondisinya tak jauh berbeda. Namun sudah lebih baik dari kedua saudaranya tersebut. Dan kami tidak sengaja menemukan penyu yang mati mengambang. Sepertinya ada yang aneh di dalam organ penyu ini. Seperti yang Anda lihat, ada denyut di organ penyu ini. Dan ternyata tidak lama kemudian ada hewan yang keluar dari organ penyu ini. Hewan tersebut termasuk hewan predator dan pemakan bangkai-bangkai yang ada di laut. Hewan tersebut bernama kroto. Ternyata di dalam organ penyu ini terdapat banyak sekali kroto. Terlihat jelas di dalam video ini jenis kelamin apakah penyu ini. Tentunya hewan ini memiliki jenis kelamin laki-laki. Karena terdapat bentuk kelamin yang panjang.
Ada gerakan yang mencurigakan dalam daging penyu ini membuat kami penasaran. Lalu saya ambilkan batang untuk mencari tahu pergerakan apa yang ada di dalam penyu ini. Ternyata hewan-hewan kroto pemangsa daging banyak sekali di dalamnya. Dengan rasa penasaran, penyu itu kami ambil dan kami membelah penyu tersebut. Kami ingin tahu apa yang terjadi pada penyu ini hingga mengakibatkannya sampai mati. Apa karena dari penyu tersebut memakan plastik atau tersangkut jaring? Karena kami angkat berdua tidak mampu untuk mengangkatnya. Berarti penyu ini sangat besar sekali. Dan dengan rasa penasaran maka kami membelah tempurung penyu ini dengan alat seadanya. Karena kami tidak ada persiapan apapun.
Dan kami membelah dengan menggunakan alat seadanya di pantai. Dan kebetulan kami menemukan pecahan botol di pantai. Kami manfaatkan untuk membelah penyu ini. Ingin tahu dia di dalam perutnya ada apa kok penyu sebesar ini bisa meninggal?
Setelah kami belah, dan ternyata di dalamnya perut tidak ditemukan sebuah plastik atau kayu atau pancing yang dapat membahayakan nyawa penyu ini. Yang kami temui setelah kami belah. Dia memakan dedaunan rumput laut dan juga terlihat dari penyu ini badannya masih bagus dan di dalamnya juga masih bersih semuanya. Tidak ada luka sedikit pun organ dalam dari penyu ini. Dengan rasa penasaran, maka kami ambil usus dari penyu ini. Ketika kami sedang membelah penyu ini banyak sekali ikan yang berkerumun di tempat ini. Lihat dalam video ini. Ikan yang sangat begitu banyak. Ternyata organ perut penyu itu dalamnya seperti ini. Aneh juga ya, tidak sama seperti organ perut kambing atau kerbau atau sapi. Ternyata beda organ perut dalamnya dari penyu ini. Biar tidak penasaran, lihat saja terus.
Ternyata usus dari penyu sangat panjang sekali dan besar sekali. Kira-kira ada kalau lebih dari 10 meter. Inilah penampakan organ dalam perut penyu. Berarti kematian penyu ini maka saya putuskan diserang predator anjing laut atau ikan hiu berdasarkan luka yang saya temukan leher dan mulutnya robek. Robeknya berupa luka gigitan predator. Berarti ini penyebab kematiannya. Setelah kami tahu kematiannya langsung kami kembalikan ke laut lagi. Biar dagingnya dimanfaatkan ikan-ikan laut daripada membusuk di pinggir pantai. Tempurung dan kulitnya saya koleksi bawa pulang buat kenang-kenangan penemuan penyu yang besar. Ini tulang rusuk kura-kura guys. Sudah Mati. 2 hari mati sendiri dan kita nemu, kita eksekusi seperti apa dalamnya. Penasaran. Dan seperti inilah otak atau tempurung dari kura-kura seperti ini guys. Oke. Ini guys. Seperti ini guys. Dan ini adalah rinya nih cara Jawa nih guys. Ri. Balung guys, balung. Nah, seperti ini. Tulang. Ya, oke. Demikian cerita kami menemukan penyu yang besarnya seberat kurang lebih 1 ton. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan mari kita semuanya untuk menjaga dan melestarikan hewan laut agar tidak punah dari habitatnya. Seperti hewan penyu ini yang sekarang jumlahnya semakin langka dan sulit ditemui di tepi pantai pada saat ini. Salam ARTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.